Nah, Ustaz, informasi selanjutnya ini ada video ritual penyembuhan yang diduga dilakukan puluhan anggota Padepokan Tunggal Jati beberapa saat sebelum insiden maut terjadi di Pantai Payangan beredar luas di Jagadmaya. Selain itu, polisi juga memeriksa 13 saksi terkait ritual yang mengakibatkan 11 orang tewas terseret ombak. Usai tewasnya 11 anggota Padepokan Tunggal Jati Nusantara akibat terseret ombak di Pantai Payangan Ambulu, Jember, Jawa Timur. Kini beredar video amatir saat puluhan anggota Padepokan Tunggal Jati mengikuti ritual penyembuhan yang dipandu oleh sang pemimpin di sebuah rumah sambil dibacakan doa oleh anggota lain yang berada di sekelilingnya. Saya belajarkan sampai sudah lama saya belajar dulu sama saya. Dari pakaian yang dikenakan serta sejumlah warga yang terekam dalam kamera, video ini diduga diambil beberapa saat sebelum ritual maut terjadi pada Minggu dini hari. Dengan video yang beredar berkaitan dengan cara kelompok ini melakukan ritual atau pengajian, ya tentu masih kita dalami. Apakah juga berkaitan dengan kegiatan ritual ini, terus kemudian profil daripada Padepokan ini, ya Tunggal Jati Nusantara, dan juga bagaimana cara peribadatannya. Polres Jember pun mulai melakukan penyelidikan, antara lain dengan memeriksa 13 saksi, termasuk sang pimpinan Padepokan yang selamat dari kejadian dan kini tengah menjalani perawatan medis. Untuk perekrutan itu biasanya dari mulut ke mulut ya, penyampaian dan dari satu anggota, kemudian merasa masalahnya bisa diselesaikan di situ, kemudian dia akan menyampaikan kepada rekannya yang lain. Polisi pun kini masih mendalami apakah terdapat unsur pidana dalam kegiatan ritual yang digadang-gadang bertujuan untuk mensucikan diri tersebut. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember, Jawa Timur. Astagfirullah, ini miris sekali ritual yang diklaim mau mensucikan diri tapi berakhir tragis, Ustaz. Mensucikan tapi mensucikannya sampai ke akhirat, Ustaz. Suci-suci ternyata saya bangun-bangun di akhirat gitu, Ustaz. Jadinya nggak suci gitu, Ustaz. Nah, bagaimana Ustaz menyikapi kepercayaan sebagian warga yang masih saja percaya dengan hal-hal seperti ini? Mau mensucikan diri, mandi pakai ini, pakai ngasih sesuatu ke laut, melarung A, melarung B, segala macam, ngasih bunga sesajen. Nah, ini kan banyak, Ustaz. Nah, secara syariat ini gimana, Ustaz? Apakah bisa dibenarkan atau mungkin banyak yang berpikir bahwa ini kan tujuannya untuk memberikan terima kasih kepada Allah gitu, Ustaz. Nah, ini gimana, Ustaz? Kadang-kadang suka disambung-sambungin sama agama nih, Ustaz. Ya, Mas Asran, satu ritual itu akan menjadi baik atau tidak baik manakala di dalamnya ada sesuatu yang diridhoi oleh Allah, diridhoi oleh Rasulullah, atau memang tidak diridhoi oleh Allah dan Rasulullah, atau melanggar hukum-hukum yang berlaku. Karenanya dalam dunia tasawuf, dalam dunia sufi ada namanya ritual yang bernama riyadhah, memperbanyak zikir, memperbanyak munajat, kemudian memperbanyak puasa dan sebagainya. Tujuannya membersihkan diri, karena dengan demikian ia tidak berada dalam hiruk pikuk dunia. Ia punya waktu untuk akhirat, tidak semata-mata untuk dunia. Begitulah tujuan ritual di kaum sufi dalam rangka membersihkan jiwa. Namun diingatkan oleh mereka para sufi bahwa dalam rangka kita membersihkan jiwa, maka zikirnya, maka beberapa ritual-ritualnya juga tidak boleh ritual yang membahayakan diri sendiri, membahayakan orang lain. Maka ada ritual yang sesuai dengan kaidah ilmu pengetahuan. Misalnya kita membaca sekian kali, maka kita ada kaidah ilmunya. Membaca Al-Quran sekian kali akan mendapatkan ini. Membaca sholawat tertentu akan mendapatkan ini. Kan berarti ada ilmu yang kemudian kita pahami dengan baik. Bukan malah kemudian bertentangan pula dengan ilmu pengetahuan. Kalau ingin jodohnya cepat, maka baca atau membawa sesuatu atau menebar sesuatu secara ilmiah itu tidak ada korelasinya. Maka berarti dikhawatirkan ada dua yang dilanggar. Yang pertama ada ritual yang itu Allah tidak meridhoinya dari Rasulullah. Yang kedua, secara ilmu pengetahuan yang dijalankan tidak berdasarkan kepada ilmu dari para sufi, ilmu dari para kiai, ilmu dari para ulama. Insya Allah banyak cara untuk membersihkan hati kita. Bahkan dengan kita mengingat Allah, berzikir, dengan kita berinfak, bersedekah, dengan kita melakukan berbagai kegiatan-kegiatan positif, mudah-mudahan itu juga media kita untuk hati kita insya Allah jauh lebih suci,
jauh lebih bersih lagi. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi intinya Allah tuh nggak minta yang aneh-aneh gitu, Ustaz. Cukup zikir aja sama saya gitu kan, nggak bayar gitu, nggak ngeluarin apa-apa, zikir cuma ya ngomong aja dalam hati pun bisa, sehingga kita bisa dapat keberkahan yang lebih banyak gitu, Ustaz. Ini bukan jadinya meninggal gitu, Ustaz. Nah, Ustaz, ini banyak sekali polemik yang terjadi. Ada soal ini tuh beberapa saksi mengatakan bahwa ingin mendapatkan berkah Nyi Roro Kidul lah gitu, Ustaz. Ya entah itu ada ataupun tidak, intinya mereka mempunyai keyakinan seperti itu. Nah, ada juga mungkin yang meyakini bahwa saya ingin mendapatkan berkah dari wali A, dari wali B, atau dari ulama apa yang sudah meninggal gitu, Ustaz. Nah, intinya mereka tuh semacam berharap dikasih berkah oleh dia gitu, Ustaz. Nah, ini gimana, Ustaz? Bisa dibenarkan atau tidak? Ya, berkah itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala saat seseorang masih hidup. Ada berkah dari hartanya, ada berkah dari ilmunya, ada berkah dari doanya. Ketika seseorang wafat, maka berakhirlah keberkahan-keberkahannya. Malah justru kita yang memohonkan ampun, kita yang mengenang jasa-jasanya, kita yang mengingat kebaikan-kebaikannya. Ketika hidup, keberkahan itu ada. Fulan, kiai, fulan, wali fulan masih hidup. Kita ingin mendapatkan keberkahan, keberkahan ilmu, keberkahan keberadaan, keberkahan doanya, munajatnya. Ketika beliau wafat, berakhirlah sesungguhnya keberkahannya. Malah kita yang mendoakan, malah kita mengingat jasa-jasanya, mengenang kebaikan-kebaikannya. Kita pula mengikuti tuntunan-tuntunannya. Sehingga tuntunan itulah yang menjadi pahala jariah untuk sang wali, untuk sang kiai, untuk sang ulama. Kalau tuntunannya kita jalankan, kemudian dan kita mendapatkan kebaikan dari tuntunannya, dari wejangannya, nasihatnya, maka disitulah insya Allah yang sudah wafat pun akan mendapatkan pahala jariah dari kita. Bukan kita malah meminta keberkahan darinya, karena pemilik keberkahan adalah Allah. Allah menganugerahkan keberkahan kepada orang-orang yang masih hidup melalui semua yang ia usahakan, ilmunya, hartanya, dan sekian banyak kebaikan-kebaikan. Jadi intinya keberkahan itu datang dari Allah gitu, Ustaz ya. Ini kita minta keberkahan dari sudah meninggal. Yang meninggal malah lu bukan doain gua gitu, Ustaz. Kasarnya begitu. Malah kau minta berkah ke saya. Dan itu tidak benar gitu, Ustaz. Nah, Ustaz, dalam Islam sendiri bukankah kita juga dianjurkan untuk melihat alam ciptaan Allah, menyendiri sejenak untuk berpikir kondisi sekitar. Seperti yang dilakukan Nabi Muhammad SAW sebelum mendapatkan wahyu menjadi Nabi. Nah, bagaimana cara menjelaskan ini, Ustaz? Al-Khalwah itu adalah satu aktivitas seseorang menyendiri dalam rangka ia mendekat dengan Allah, memohon pertolongan Allah, menghindari hiruk pikuk yang mungkin akan menyilaukan sisi dunianya, sehingga dia ingin lebih konsentrasi beribadah dan bermunajat sebagaimana yang dijalankan oleh Nabi SAW. Kontekstualisasinya adalah di zaman sekarang pun kita bisa melakukan, asalkan tadi jangan membahayakan. Jangan melakukan ritual yang itu tidak ada dasar ilmunya atau tuntunannya dari para ulama kita. Kita bisa melakukan khalwat kita di dalam kamar kita, kita menangis, kita mohon ampun kepada Allah, kita memperbanyak doa dan munajat. Atau kita punya waktu khusus, malam hari kita siapkan waktu, ya Allah, malam ini aku ingin bersama Engkau ya Allah, bermunajat, mohon ampun, berdoa, berzikir dan sebagainya. Itulah landasan secara kontekstual bahwa Nabi melakukan itu dalam rangka mendekat dengan Allah. Maka kita bisa melakukan dan kita bisa memilih waktu yang tentu waktunya adalah waktu yang paling baik. Kita memilih tempat, jangan sampai membahayakan, dan tujuan Nabi adalah memang menghindari orang banyak. Sehingga di sini kita bisa melakukan di rumah kita. Kalau di rumah biasanya ada tempat untuk sholat kita, disitulah kita jadikan itu sebagai tempat untuk kita berkhalwat, menyendiri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi intinya dipilih tempat-tempat yang bagus, yang sepi begitu, yang bisa kita berdua saja dalam tanda kutip bersama Allah gitu, Ustaz ya. Jangan ya tempat yang sepi terus ngasih sesajen ke depan pohon gitu, Ustaz. Itu salah, Ustaz ya. Jadi jangan dibikin. Intinya kalaupun misalnya ada budaya seperti mempersembahkan sesuatu, boleh asal tidak mengganggu ataupun melanggar syariat Islam begitu, Ustaz ya. Oke, betul. Nah, kita lanjutkan ke informasi selanjutnya.